terkena penyakit. Ini dari awal tebar sampai saat ini belum pernah saya sortir ini teman-teman. Nanti sortirnya sortir panen. Karena juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel yang bahas seputar budidaya ikan lele. Jadi pada kesempatan malam hari ini ya teman-teman, saya akan memberikan pakan pada ikan lele. Jadi ikan lele ini masuk bibit masuk pada tanggal 13 April ya. Dan sekarang sudah Mei ini, tanggal 19. Jadi perkiraan umur ini sudah 36 hari teman-teman dari penebaran bibit lele. Untuk penebarannya itu ukuran 912 ya. Alhamdulillah ini sudah hampir bisa dipanen ini teman-teman. Ini hampir bisa dipanen. Kita bisa melihat ya, ini cukup besar pertumbuhannya. Selama 1 bulan 6 hari itu cukup cepat pertumbuhannya, karena sisa atau ukuran ikannya itu sudah besar-besar. Ini perkiraan setengah bulan lagi sudah bisa dipanen. Kita berikan makan terlebih dahulu teman-teman. Sangat luar biasa ya. Ini cepat besar karena saya juga penebarannya nggak terlalu padat. Satu kolam ini cuma 1000 ekor. Yang seharusnya saya isi 1500 ekor. Tapi ini saya isi 1000 ekor. Biar pertumbuhannya makin cepat karena mengejar pemanenan yang lebih cepat ya. Umur 1 bulan 6 hari sudah besar-besar seperti ini teman-teman. Untuk pemberian pakan sendiri saya rutin satu hari 2 kali, di pagi hari dan di malam hari teman-teman. Ini 3 kolam ini isinya 3000 teman-teman. Dan sekali pakan yaitu saya 1 ember ini pasti sekali pemberian pakan di 3 kolam ini 1 ember pasti habis. Dulu ya tidak habis, tapi bertambahnya usia dan usia. Kini habis ini 1 karung ini teman-teman. Dan menurut teman-teman sendiri bagaimana? Apakah pertumbuhannya cukup pesat ya? Kecepatannya cepat besar ini teman-teman. Dan ini juga ini nanti kalau panen pasti saya akan update. Jadi total harinya dari penebaran bibit sampai panen nanti di usia berapa. Ini targetnya sih 2 bulanan itu sudah keluar karena penebaran bibitnya cukup besar ini teman-teman. Ukuran 912. Kalau yang di kolam kedua untuk kemarin-kemarin itu saya tebar bibit ukuran 35, 46. Akan tetapi kalau di kolam utama ini saya tebar bibitnya agak besar karena di sini cukup rimbun ya, atau aub bahasa di sini itu. Jadi kalau penebaran bibitnya kekecilan itu agak susah di wilayah yang cukup teduh. Beda kalau yang di
depan sana ya, di kolam kedua itu emang lokasinya sangat strategis. Dari pagi sampai sore itu terkena sinar matahari, jadi pertumbuhannya sangat luar biasa dibandingkan kolam ini. Mungkin kalau ini bibit penebaran ukuran 912 dikasih ke kolam kedua, mungkin ya bisa jadi ini sudah panen, karena di kolam yang kedua itu dari pagi sampai sore itu terkena matahari dan tidak banyak pohon seperti di sini ya. Jadi buat teman-teman semuanya, para pembudidaya ikan lele yang saya sarankan apabila kalau ada tempatnya ini mau berbudidaya ikan lele, sebaiknya di kolam atau di tempat yang los terkena sinar matahari. Jangan seperti kolam yang saya punya ini ya, di kolam utama. Jadi di sekelilingnya itu banyak pohon-pohon, kemudian lagi efek sampingnya itu pertumbuhannya cepat besar, akan tetapi beda dari tempat yang sangat strategis. Intinya strategis itu ya di sekeliling tidak ada pohon, terkena sinar matahari dari pagi sampai sore. Kalau di sini kan terkena sinar matahari itu mulai jam 11 sampai jam 2, nanti jam 3 dan seterusnya itu sudah tertutup oleh pepohonan di sampingnya teman-teman. Kita lanjut lagi ya, kita kasih pakan karena ini belum selesai dan belum habis ini teman-teman makannya. Nah ini habis ya teman-teman. Nanti saya perlihatkan lebih dekat, karena ini sebenarnya ikan lelenya itu sudah besar-besar teman-teman, hampir panen nih. Kita bisa lihat ya teman-teman, ini setelah pemberian pakan selesai, terlihat sekali ikannya sangat lihai ya, sangat santai. Itu menandakan bahwa ikannya itu kenyang teman-teman. Kalau dalam berbudidaya ikan lele, pemberian pakannya itu jangan sedikit-sedikit ya, atau tanggung-tanggung. Tapi kalau sudah ukurannya sampai mau konsumsi LPG remaja itu harus kenyang biar pertumbuhannya cepat. Kemudian lagi setelah pertumbuhannya cepat, kita bisa cepat panen teman-teman. Kelihatan perutnya sangat buncit-buncit ya. Dekat ya, ini sudah segini teman-teman. Ini dulu yang melihat konten saya pasti tahu ini yang terkena penyakit itu yang saya PK ya. Ini yang saya PK, ini ukurannya beda dengan yang ini teman-teman. Ini full dari awal tebar sampai saat ini alhamdulillah tidak terkena penyakit. Jadi ada selisihnya untuk ukurannya, lebih besaran yang ini teman-teman daripada yang ini. Nah ini kita bisa lihat ya, oke, antaranya kan ada tembok pemisah antara yang satu dan yang satu. Ini ukurannya lebih besar-besar yang kanan ya teman-teman. Biasa kalau ikan lele sudah terkena penyakit pasti pertumbuhannya agak lambat. Ini juga yang tidak terkena penyakit ya, ini sama ini yang sini. Ini ya, ini sama ini enggak terkena penyakit. Ini dari awal tebar sampai saat ini
belum pernah saya sortir ini teman-teman. Nanti sortirnya sortir panen, karena juga tebarnya bibit ukuran 912. Saya perlihatkan lebih jelas ya, dan lebih dekat. Ini sudah besar-besar, dan ini pakannya habis ya teman-teman, karena sudah kebiasaan setiap harinya pasca umur sudah berapa ini, 36an hari, saya pasti satu ember satu kali pemberian pakan ya teman-teman. Dan di situ juga banyak kolamnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dan yang baru saja menemukan channel ini. Jangan lupa untuk dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe ya. Kemudian teman-teman bisa juga bertanya-tanya kendala atau masalah-masalah dalam berbudidaya ikan lele ya.